Karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Iya, Saya iya, juga iya. beragama Kristen. Iya. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2 dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Kemana Tuhan Yesus di usia 13 tahun sampai 28 tahun? Lebih enak nonton Passion of the Christ. Yesus bikin meja dan kursi. Kenapa Yesus bikin meja dan kursi? Karena papanya adalah tukang kayu. Nggak usah Yesus ke India, Yesus ke Cungko, sempat ke Shenzhen, nggak usah. Ada yang bilang katanya ke Guangzhou. Ngapain Tuhan Yesus ke Guangzhou? Masa dia nanam buah pir? Enggak dong. Jadi jangan terlalu banyak kita membuat satu statement atau penelitian bahwa Yesus ternyata umur. Nggak usah. Kembalikan aja bahwa Yesus bapaknya adalah tukang kayu. Otomatis pekerjaannya tidak jauh dari tukang kayu. Buktinya di mana? Yesus menjala ikan bersama Petrus. Kenapa Petrus nanya? Kenapa Petrus ngomong? Bos, kita udah semalaman di sini. Udah kiri kanan kita tebar jala. Nggak ada ikan. Kenapa Petrus berani ngomong? Karena Petrus 4 generasi nelayan. Nah, Yesus ini anak tukang kayu. Jagoan siapa nyari ikan? Petrus. Tetapi di Alkitab koma. Di bahasa aslinya koma. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ketaatan Petrus itulah yang membuat dia diberkati. Berarti hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita taat memberi kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Betul? Betul, saya buktinya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Jadi Master Alkitab. Saya itu Master Alkitab. Bukan Master Teologi, enggak. Saya Master Alkitab ya. Begini judulnya ya. Yesus tidak pernah belajar. Yesus itu nggak pernah sekolah. Sekolah aja deh, jangan belajar. Yesus tidak pernah sekolah, ya. Kan supaya lebih ini ya. Yesus itu tidak pernah sekolah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini pengantar dulu ya. Kalau untuk urusan tentang keagamaan, tentang kekristenan, tentang memahami Alkitab, sekolah itu nggak penting. Saya ulangi, untuk yang memahami Alkitab, untuk memahami kekristenan, sekolah itu nggak penting. Beda kalau untuk memahami ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi, nah itu harus sekolah. Tapi untuk memahami Alkitab, memahami kekristenan, sekolah nggak penting. Nggak sekolah aja nggak apa-apa. Saya contohnya, saya itu kalau secara formal, saya sekolah, saya kuliah ya. Makanya gelarnya tukang insinyur. Saya itu tukang insinyur ya. Terus, tapi kalau urusan Alkitab, saya itu Master Bibliologi, Master Alkitab. Jadi yang saya pelajari Alkitab. Levelnya jauh lebih tinggi daripada Master Teologi. Kalau Master Teologi itu tukang tafsir. Makin doktor, nanti habis Master jadi doktor. Jadi makin pinter bikin tafsir. Kalau saya Master Bibliologi, artinya Alkitab saja. Ya. Ya. Itu untuk urusan keagamaan. Nah, Yesus itu nggak pernah sekolah, Saudara. ya. Anda tahu nggak ya? Yesus nggak pernah sekolah. Rasul-rasul itu nelayan kan? Boleh dibilang mungkin juga nggak sekolah. Pada waktu Yesus berumur 13 tahun, di mana dikatakan bahwa ada banyak orang yang datang ke rumahnya untuk melamar Yesus menjadi menantu mereka, atau supaya Yesus mengawini anak gadis mereka. Katanya tradisi di sana adalah bahwa bukan laki yang melamar perempuan, tapi perempuan yang melamar laki. Dan karena itu maka ibu-ibu atau orang tua yang kepengen Yesus menjadi anak mantunya, mereka lalu melamar Yesus untuk anak perempuan atau anak gadis mereka. Tapi Yesus tidak menyukai ini.
Dan karena Yesus masih mempunyai kerinduan untuk belajar agama, akhirnya Yesus melarikan diri ke Pakistan. Nah, selanjutnya itu pada Yesus umur 13 tahun. Lalu pada saat Yesus berumur 14 tahun, Yesus lalu hidup di tengah-tengah orang Aryan. Dan dia diminta untuk tinggal di bait mereka, tapi dia menolak. Dia lalu pergi ke Zagornaum, di mana dia diterima dengan tangan terbuka oleh para pendeta Brahmin, yang lalu mengajar dia membaca dan memahami kitab Weda, dan untuk mengajar, menyembuhkan, dan mengusir setan. Lalu setelah 4 tahun belajar di sana, Yesus menjadi sempurna, dan dia sempurna di dalam menjelaskan tulisan-tulisan suci. Dia kemudian meninggalkan Himalaya menuju barat sampai ke Persia, yaitu di Iran, di mana di Iran Yesus belajar doktrin Zarathustra. Sepanjang perjalanan Yesus berkhotbah menentang para pemuja berhala, dan pada akhirnya dia baru kembali ke Israel, Palestina pada umur 29 tahun. Dan pada umur yang ke-30 dia mulai keluar dan memberitakan Injil sebagaimana yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Nah, sebenarnya Alkitab memang tidak diam sama sekali. Yang terjadi adalah Alkitab memberikan informasi yang sangat umum dan sangat singkat. Dalam Lukas 2 ayat 40, dalam silent period yang pertama, saya mengatakan silent period ini adalah periode diam Alkitab itu. Saya membagi silent period dari Yesus ini menjadi 2. Silent period yang pertama adalah pada usia Yesus 3-11, karena Alkitab mencatat Yesus itu paling cepat itu dia 2 tahun. Usia 3-11 dia di mana? Nah, lalu 12 tahun. Pada waktu dia umur 12 tahun ke Bait Allah, berarti umur 13-29 dia ada di mana? Sedangkan umur 30 dia keluar melayani. Nah, pada silent period yang pertama, yaitu umur 3-11, itu Lukas memberikan catatan. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan penuh kasih karunia Allah ada padanya. Cuma itu. Sedangkan pada silent period yang kedua, yaitu pada waktu Yesus umur 13-29 tahun, Lukas memberi keterangan dalam Lukas 2, 51-52. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, dari ayat ini terlihat bahwa silent period itu, dalam masa silent period itu, Yesus tidak kemana-mana. Dia tinggal bersama orang tuanya di Nazaret. Dia dibesarkan di sana sampai dia berusia 30 tahun, dan dia memulai pekerjaan pelayanannya. Kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa Yesus dikenal oleh masyarakat sebagai orang Nazaret, Jesus of Nazareth. Dalam Matius 21 ayat 11, dan orang banyak itu menyebut inilah dia, Nabi Yesus dari Nazaret. Dalam Matius 26 ayat 71, ketika dia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Markus 10 ayat 87, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus orang Nazaret. Lukas 18 ayat 36 dan 37. Waktu orang mendengar, orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Coba pikirkan, Yesus telah menghilang. Jika Yesus telah menghilang dari Nazaret umur 13 dan baru kembali umur 29 dan langsung terjun ke medan pelayanan, apakah dia akan dikenal sebagai orang Nazaret? Saya kira tidak. Jika dia menghabiskan separuh hidupnya di India atau di Tibet, maka sangat mungkin dia akan dikenal Yesus orang India atau Yesus orang Tibet. Nah, jadi dari sini Yesusnya itu dibesarkan di Nazaret. Secara eksplisit dikatakan demikian, bukan di India, di Nepal atau di Tibet. Yesus biasa pergi ke rumah ibadah setiap hari Sabat. Nah, kalimat ini tidak cocok kalau Yesus mengembara dari umur 13 sampai 29 tahun. Nah, kalau memang Yesus tidak kemana-mana, hanya tinggal di Nazaret saja, lalu apa saja yang dia lakukan hari-hari? Tentu saja dia hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya. Mungkin dia bermain bersama teman-temannya. Tapi ada 2 hal yang pasti, yaitu yang pertama adalah dia bersekolah. Perlu diketahui bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat menekankan pendidikan. Tahapan-tahapan pendidikan yang mulai dengan Mikra, itu anak umur 5-10 tahun mesti belajar membaca Taurat, ya. Dan biasanya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah ibadah yang sering disebut sebagai Bet HaSefer atau rumah buku. Ini semacam SD. Lalu umur 10-12 mereka harus masuk yang namanya Mishnah. Itu semacam SMP. Lalu umur 12-29 mereka lalu masuk kepada atau belajar semacam Talmud. Itu pada usia sekitar 12-19 dan itu usia SMA. Selanjutnya, kalau mereka mau melaksanakan atau melanjutkannya dengan sekolah teologi, mereka boleh memasuki pendidikan keimaman, di mana mereka boleh belajar Taurat, dan itu disebut sebagai Midrash atau di Bet Midrash, rumah belajar.
dari kata midras inilah lalu muncul mempengaruhi bahasa Arab madras. Dari madras ini maka kita lihat ada sekolah-sekolah yang disebut sebagai madrasah. Ya, madrasah itu dari kata midras itu. Jadi Yesus sangat besar kemungkinan dia sekolah. Dan itu saya bisa buktikan dengan lebih jauh lagi dalam buku The Lost Years of Jesus Christ itu. Nah, selain dia bersekolah, juga dia membantu orang tuanya. Ya, dia membantu orang tuanya bekerja. Kalau kita melihat dalam Lukas 2:51 yang sudah saya bacakan tadi, ya, dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, kata asuhan ini artinya dia tunduk dan taat. Jadi, waktu Yesus kembali ke Nazaret, dia hidup, tunduk, taat kepada orang tuanya. Kita tahu bahwa ayahnya secara jasmani, Yusuf itu bekerja sebagai tukang kayu. Dan karenanya, dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Dalam Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi Yesus itu artinya tukang kayu. Tapi bagian Alkitab yang lain mengatakan bahwa Yesus itu tukang kayu sendiri. Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu? Itu berarti Yesus bekerja dengan profesi sebagai tukang kayu untuk membantu ayahnya mencari nafkah. Tapi bahwa dia sendiri dikenal dengan profesi tukang kayu, sangat mungkin seperti diduga banyak penafsir, Yusuf ayahnya ini meninggal lebih awal. Sehingga Yesus lalu mengambil alih pekerjaannya menjadi tukang kayu. Nah, jadi Yesus menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk bekerja membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Dan setelah ayahnya mati, dia berdiri sebagai tulang punggung keluarga, bekerja sebagai tukang kayu untuk menafkahi ibunya dan saudara-saudaranya, yaitu anak dari perkawinan Yusuf dan Maria setelah dia lahir, sebagaimana disinggung dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-55. Nah, dengan demikian, itulah dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Dia belajar dan dia bekerja membantu orang tuanya. Itu yang dia lakukan dalam masa silent period itu. Ada nggak yang bingung? Nggak ada, karena mereka tahu itu budaya tuh apa artinya. Nggak ada tuh mereka yang tanya kemana ya Yesus usia segini-segini. Nggak ada, karena mereka tahu Yesus lahir sebagai orang Yahudi, hidup di lingkungan Yahudi, maka cerita mengenai dia ditulis menurut perspektif Yahudi. Ya jangan kamu pahami orang Yahudi dengan kacamata orang Indonesia. Makanya ketika ada Polikadrun dan Polikadrunawati yang dari Arab dan semenanjung Arabia yang bertanya kemana Yesus usia 12-29 tahun tuh karena dia nggak belajar budaya Yahudi. Dia merasa pertanyaannya udah paling wah, udah paling oke. Padahal sebenarnya itu kacang-kacang. Kenapa? Karena kalau kita ngerti budaya Yahudi, ya kita nggak bingung. Baca Galatia 4 ayat 4. Ia takluk kepada hukum Taurat. Dia harus sekolah ini, mengikuti ini. Dia harus sekolah ini, mengikuti ini. Dia harus sekolah ini, mengikuti ini. Ini itu hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu mengikat Kristus. Dan Kristus menunjukkan ketaatannya dengan melalui prosesnya itu. Kan gitu. Nah, nggak ada yang bingung, Pak.